Kalau pendapat saya ya, mungkin agak berbeda ya. Ya. Dengan pengalaman ya, dengan kejadian-kejadian kemarin ya, dengan turunnya guru besar, dengan pengalaman apa? Turunnya lagi banyak Ikram Sobakti dan banyak pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik ya, terutama emak-emak juga nggak kalah-kalah tuh, hebat-hebat ya. Turun. Saya juga meyakini Bunda, MK sekarang dia akan berpikir berkali-kali untuk menegakkan kebenaran, karena ini sudah menjadi tuntutan publik ya, tuntutan rakyat yang begitu dahsyat. Saya yakin kalau mereka ini masih mau bermain api MK yang ke depan ini, mereka akan hancur lebur. Akan terjadi kebakaran besar. Ya, saya yakin itu. Karena ini yang ribut ini bukan segelintir orang, bukan hanya paslon 1, 2, tapi ini masyarakat bawah. Makanya kalau saya, pendapat saya ya, saya masih meragukan. Ya, kenapa? Sekarang Habib lihat antara Saldi Isra dengan Arief Hidayat. Oh ya, menarik terjadi ya. berseteru. Bukan berseru, beliau itu berdua itu akan disidang. Ya, jadi ketua MK yang sekarang ini kan ada pengaduan dari masyarakat bahwa Arief Hidayat, kalau nggak salah satu, atau Arief atau Saldi Isra ini katanya apa namanya semacam berkolaborasi dengan partai politik, itu yang menjadi masalah. Iya, tapi kan kita melihat dampak itu, kita melihat dengan kasat mata, kita tahu dan melihat. Nah, apa yang terjadi di MK itu dengan melaporkan Saldi Isra dengan Arief Hidayat tersebut, ini mencari peluang lagi buat Anwar Usman untuk kembali memimpin MK. Gitu, begitu, Bib. Ini skenario. New skenario. Inilah skenario Sandiwawa. Jadi gini, Bib. Luar biasa. Jadi ini tajam juga nih Bunda pengawatannya nih. Iya, jadi begini, Bib. Hal seperti ini yang membuat kita harus ekstra hati-hati. Nah, kembali lagi ke ketua MK sekarang. Bunda yakin nggak tuh apa namanya dia akan menegakkan kebenaran di situ? Orang yang sudah terindikasi untuk diintervensi sulit menyatakan kebenaran itu di muka publik karena terindikasi intimidasi. Jadi MK ini tidak murni. Ini indikasi ya. Ini pendapat saya, boleh dong. Nah, karena saya melihat, boleh juga saya mengamat dari MK saat ini. Terjadi lapor melapor. Terjadi seperti ini. Cari peluang lagi biar dia kembali kepada ketua MK. Nah, sekarang putusan itu, siapa lagi yang membuat putusan selain dari putusan harus dikalahkan oleh putusan. Kan begitu? Itu setahu saya dalam hukum. Nah, putusan tertinggi sudah dilakukan. Dia dengan alasan tidak menuntut, dia dipecat. Harusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Baru selesai, karena melanggar aturan yang dibuat oleh MK itu sendiri. Pasal 90 itu sudah tertuang. Itu sudah lama ditaruh di situ. Tapi tidak maksimal. Kalau dia berbuat maksimal dengan dipecatnya Anwar Usman, maka putusan yang dilakukan oleh Anwar Usman batal demi hukum. Terus ketika putusan itu tidak dianulir dengan baik oleh KPU, ini juga KPU harus membuka sidang pleno dengan DKPP, PKPU-nya, supaya agar undang-undang yang dianulir oleh MK tadi, oleh Paman Usman tadi, itu harus dimatangkan lagi oleh KPU. Nah, untuk itu ragu kita. MK sudah terkontaminasi, terindikasi ada beberapa intervensi yang akan terjadi lagi kekecewaan. Jadi kalau sampai kedua orang ini disidangkan, menimbulkan keputusan di kontroversi, di sini bisa rame lagi ya? Rejim tidak akan peduli dengan rame-rame. Kalian ribut, dia tetap tersenyum dengan
langkah lain, langkah Oh gitu. wawa lain, wawa lain. Oh gitu. Ini sandiwara dengan sandiwawa. Dia buat sandiwawa yang lain dengan kekuasaan wow, wah, Waduh, wah, waduh, gitu. waduh. Jadi artinya di sini memang kita harus kepada pengadilan rakyat. Ini luar biasa Bunda ya. Ya. Memang di suasana Pengadilan politik kecil kemungkinan karena undang-undang dan hukum itu sudah dipolitisir oleh penguasa. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami berbisik-bisik dengan diawali dengan doa ya. Amin. Insya Allah bisik-bisikan ini bermanfaat buat kita, buat bangsa dan Jaga lisan negara, dengan baik. buat pencerahannya Bunda ya. Insya Allah. Bangsa ini masih perlu banyak pencerahan ya, terutama khusus elit-elit politik ya, penegak-penegak hukum ya. Bunda salah satu penegak hukum yang perlu juga memberikan pencerahan kepada badan-badan hukum sekarang yang lagi menjadi sorotan publik ya, terutama MK. Nah, MK inilah yang kemarin telah melahirkan anak haram konstitusi tanda kutip ya. Jadi kita juga wanti-wanti ya, jangan sampai lahir lagi yang berikutnya gitu loh. Anak haram jilid 2. Nah itu yang kita harapkan, karena ini ada tanda-tanda itu sudah mulai terlihat gitu ya. Nah, mungkin Bunda lebih memahami tentang apa yang saat ini sedang terjadi di MK yang ada sidang apa lagi nih. Jadi begini Bib, hari ini kecurangan sangat sistematis, masif, dan terstruktur. TSM katanya. TSM. Luar biasa. Bukan TSM itu telur madu susu. Oh gitu. Nah, jadi istilahnya begini, Bib, kecurangan sudah terlihat di depan mata karena yang melakukan yang perbuatan kecurangan itu sudah tidak punya urat malu, benar-benar nyata curang, karena kita sudah lihat banyak. Sebenarnya kalau dalam hukum Bib, dapat 10-11 kecurangan, itu dianggap semuanya curang. Oh. Itu sudah batal demi hukum. Karena kalau dalam korupsi, dia melakukan korupsi katanya 2 kali, itu dikalikan berapa lama dia menjabat di situ. Begitulah kerugian yang ditaksir. Demikian juga, ini ribuan, jutaan kecurangan dianggap sudah curang. Nggak perlu lagi kalau kita bicara tentang hukum, Bib. Nggak ada lagi tawar-menawar. Itu sudah nyata curang. Curang. Nggak ada lagi negosiasi. Sebenarnya ya, Bib. Karena dalih dan dalil itu bedanya tipis. Mereka akan berdalih untuk meluruskan permasalahan yang bengkok tadi. Curang tadi. Nah, gini Bib. Bagi kita yang merasa dicurangi, tentu mencari tempat untuk mencari keadilan. Untuk pemilu, ujung-ujungnya kan ke MK. Sementara apakah MK ini steril? Belum tahu, Bib. Saat ini kita sudah ragu dengan keberadaan MK. Mending adu dokumen. Tapi kalau kita melihat ke belakang kemarin Bunda, begitu MK kemarin bermasalah, tanda kutip melahirkan anak haram konstitusi, itu kan sebagian besar kan sudah
ketuanya kan sudah diganti. Oke, ini supaya tidak terjadi polemik besar. Iya, artinya sudah diganti. Yang diganti pun sekarang itu sudah sambil menangis. Dia dalam jabatan itu dia merasa menangis. Tangisannya apa kita tidak ada yang tahu ya. Jadi hanya dia dan Allah yang tahu kan. Ya. Kenapa dia menangis kan? Jadi gini, Bib, ada sandiwara, ada sandiwawa. Sandiwara ini skenarionya dibaca dan disebarkan. Ini loh skenarionya agar film ini main dengan cantik. Oh gitu. Kalau sandiwawa nih skenarionya hanya penguasa. Oh gitu. Sandiwawa. Sandiwawa. Ada lagi nih bahasa baru nih. Ya. Jadi apa? Kenapa sandiwawa? Yang dilakukan oleh MK. Di satu sisi dia sudah memecat ketua MK. Kok tidak membatalkan hasil keputusan? Iya, bahkan kan cacat kan. Jadi sebenarnya itu cacat. Ya. Udah nyata salah, tapi kesalahannya masih dianulir gitu. Ya, itu tadi. Jadi menjadi catatan sejarah bahwa kemarin ketua MK yang lalu itu juga sampai hari kan menjadi gonjang-ganjing ya. Karena jadi gini, melahirkan suatu keputusan yang sampai hari ini menjadi gonjang-ganjing tidak habis-habisnya. Kan itu Guna. Ya. Nah, itu. Jadi Bib, istilahnya begini. Ini kue sudah kelihatan. Sementara kue ini harus kita bagi. Jadi supaya tidak terlalu rame, tidak terlalu dramatis gitu. Dramatis. Akhirnya diciptakan sebuah sandiwara. Pecat aja itu. Tapi tetap jalan. Oh gitu. Itu bullshit. Saya nyatakan gimana? Kalau sudah sah, kenapa dia dipecat? Tapi ada argumennya waktu itu. Kenapa dipecat? Karena sudah melakukan kesalahan. Iya, tapi ada argumennya waktu itu. Kenapa dia tidak dipecat dan tidak diberhentikan secara total? Karena dikhawatirkan nanti akan menggugat. Tapi kenyataan kita lihat sendiri. Nah, dia tetap menggugat. Kan gitu udah. Kan teori. Oh, teori ya. Iya. Nggak usah kita berhentikan. Kita pecat aja. Supaya nanti tidak begini, tidak begitu. Sekarang sandiwawanya jalan luar biasa. Oh gitu ya. Jadi kenapa sandiwara dan sandiwawa ini saya sampaikan? Karena di dalam kasus MK udah jelas salah, harusnya putusan itu batal demi hukum. Hukum itu kan hitam putih budaya. Yes or not. Nah itu kan nggak ada hukum abu-abu, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi, kok masih ada yang abu-abu ini kenapa? Nah, itulah yang saya bilang sandiwawa. Mereka ini kan profesor, doktor, ilmuannya, agamanya. Kadang-kadang kalau sandiwara ini skenarionya bisa kita terbayang dan terbaca. Kalau sandiwawa tiba-tiba tap kekuasaan. Oh gitu. Jadi istilah itu kata, mungkin sandiwara itu bisik-bisik tetangga kali ya. Seenake dewe. Oh. Gitu. Kalau orang Padang salamak paruinyo. Oh gitu. Itu ketua. Bib. Jadi dalam hal ini saya sampaikan tentang kisruhnya MK ini membuat kita sebagai orang yang terzolimi sebagai orang yang dirugikan dalam kecurangan pemilu ini sulit untuk percaya. Tapi walaupun sulit, 01 dan 03 sekarang udah sepakat mau ke MK Bunda. Nah, ada apa nih? Nah, inilah yang saya sampaikan. Kenapa harus tergiring dengan persoalan? Bukan kan jalurnya hanya jalur hukumnya lewat situ, tidak ada lewat sekarang lain. Jalur itu sudah sudah ditimpa badai. Jalur yang kita tadinya smooth, jalur yang tempat harapan kita terakhir
Itu sekarang jalur itu sudah kena tsunami. Tapi kalau Bisa nggak kita cari jalur lain? kalau pendapat saya ya, mungkin agak berbeda ya. Ya. Dengan pengalaman ya, dengan kejadian-kejadian kemarin ya, dengan turunnya guru besar, dengan pengalaman apa? turunnya EF, dengan turunnya lagi banyak Ikram Sabakti dan banyak pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik ya, terutama mak-mak juga nggak kalah-kalah tuh, hebat-hebat ya, turun semua ke gunung ya, buat semuanya turun gunung. Saya juga meyakini Bunda, MK sekarang dia akan berpikir berkali-kali untuk menegakkan kebenaran, karena ini sudah menjadi tuntutan publik ya, tuntutan rakyat yang begitu dahsyat. Saya yakin kalau mereka ini masih mau bermain api, MK yang ke depan ini, mereka akan hancur lebur. Akan terjadi kebakaran besar. Ya, saya yakin itu. Karena ini yang ribut ini bukan segelintir orang, bukan hanya paslon 1, 2, tapi ini masyarakat bawah. Yang semua berharap MK ini akan betul-betul menangani perkara perselisihan ini sebenar-benarnya. Makanya kalau saya, pendapat saya ya, saya masih meragukan. Ya, ragu boleh saja, tapi ya. Kenapa? Sekarang Habib lihat antara Saldi Isra dengan Arif Hidayat. Oh ya, menarik. Terjadi berseteru. Bukan berseteru, beliau itu berdua itu akan disidang. Iya, berseteru orang, apa maksudnya akan ada persidangan. Iya, jadi ketua MK yang sekarang ini kan ada pengaduan dari masyarakat bahwa Arif Hidayat, kalau nggak salah satu, atau Arif atau Saldi Isra ini katanya semacam berkolaborasi dengan partai politik. Itu yang menjadi masalah. Iya, tapi kan kita melihat dampak itu, kita melihat dengan kasat mata, kita tahu dan melihat. Nah, apa yang terjadi di MK itu dengan melaporkan Saldi Isra dengan Arif Hidayat tersebut, ini mencari peluang lagi buat Anwar Usman untuk kembali memimpin MK. Gitu, begitu, Bib. Ini new skenario. Inilah skenario Sandiwawa. Jadi gini, Bib. Luar biasa. Jadi ini tajam juga nih Bunda pengawatannya nih. Iya, jadi begini, Bib. Hal seperti ini yang membuat kita harus ekstra hati-hati. Kalau saya nggak mau tergiring dengan MK-MK. Nah, kembali lagi ke ketua MK sekarang. Bunda yakin nggak tuh dia akan menegakkan kebenaran di situ? Orang yang sudah terindikasi untuk diintervensi sulit menyatakan kebenaran itu di muka publik karena terindikasi intimidasi. Jadi MK ini tidak murni. Ini indikasi ya. Ini pendapat saya, boleh dong. Nah, karena saya melihat, boleh juga saya mengamat dari MK saat ini. Terjadi lapor melapor. Terjadi seperti ini, cari peluang lagi biar dia kembali kepada ketua MK. Gila nggak tuh? Nah, sekarang putusan itu, siapa lagi yang membuat putusan selain dari putusan harus dikalahkan oleh putusan? Kan begitu? Itu setahu saya dalam hukum. Nah, putusan tertinggi sudah dilakukan. Dia dengan alasan tidak menuntut, dia dipecat. Harusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Baru selesai, karena melanggar aturan yang dibuat oleh MK itu sendiri. Pasal 90 itu sudah tertuang. Itu sudah lama ditaruh di situ. Tidak di... Nah, KPU juga ada salah. Perubahan PKPU belum ada. Ya, betul. Kenapa diterima? Inilah. Ya memang kalau kita melihat ya selama ini ya, dari mulai awal kita mau menjelang pemilu itu kan sudah ada indikasi kuat ya. Ada indikasi kuat akan terjadi semacam jadi seperti tadi, biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi ada polemik, PAM dia cari jalan. Ada polemik, PAM cari jalan. Jadi sekarang orang terfokus ke MK dengan dipecatnya Anwar Usman. Merasa ketua MK sudah berbuat dengan maksimal.
tapi tidak maksimal. Ya. Kalau dia berbuat maksimal dengan dipecatnya Anwar Usman, maka putusan yang dilakukan oleh Anwar Usman batal demi hukum. Tidak ada buntutnya ya. Tidak ada. Ini buntutnya panjang ya. Terus ketika putusan itu tidak dianulir dengan baik oleh KPU, ini juga KPU harus membuka sidang pleno dengan DKPP, PKPU-nya supaya agar undang-undang yang dianulir oleh MK tadi, oleh Paman Usman tadi, itu harus dimatangkan lagi oleh KPU. Jangan undang-undang itu nggak gampang berubah dan diubah-ubah seenaknya. Gampang mudah di Itulah. rezim ini mudah. Rezim ini menganggap undang-undang itu di bawah Iya, kekuasaan. mudah aja. Bukan undang-undang itu adalah panglima. Iya. Setahu saya undang-undang itu adalah panglima tertinggi di bangsa ini. Yang terendah. Itu yang dikangkangi gitu. Bib. Iya. Nah, untuk itu ragu kita. MK sudah terkontaminasi, terindikasi ada beberapa intervensi yang akan terjadi lagi kekecewaan. Ya, jadi kalau sampai kedua orang ini disidangkan, menimbulkan keputusan kontroversi, di sini bisa rame lagi ya? Rame lagi, tapi tidak peduli mereka. Oh gitu. Rejim tidak akan peduli dengan rame-rame. Kalian ribut, dia tetap tersenyum dengan langkah lain, langkah gitu. wawa lain. Oh gitu. Sandiwara dengan sandiwawa. Dia buat sandiwawa yang lain dengan kekuasaan Waduh. Jadi artinya di sini memang kita harus kepada pengadilan rakyat. Ini luar biasa Bunda ya. Ya. Memang di pengadilan politik kecil kemungkinan karena undang-undang dan hukum itu sudah dipolitisir oleh penguasa. Bunda, ini kalau kita ngomong ke belakang ya. Indikasi ya. Nah, arti sekarang ini kan suasana perpolitikan kan semakin memanas. Pemenangnya kan belum diumumkan. Ya nanti kan insya Allah tanggal 20 kali mudah-mudahan kan tidak molor ya. Tanggal 20 itu akan diputuskan. Tapi kalau kita melihat kenyataan realita ya, terjadi keributan kan di mana-mana tentang hasil daripada pileg, hasil dari pilpres itu kan semuanya ribut di mana-mana. Dan sampai hari ini kita melihat betapa risau ya, hati ini rasanya khawatir ya, getar-getir ya, jangan sampai terjadi keributan yang lebih besar lagi gitu loh. Bunda bayangkan apabila nanti di MK proses sidang ini terjadi lagi sandiwara yang Bunda bilang tadi, kira-kira gimana menurut Bunda? Kan Bunda udah bilang, Bib, persoalan ini enggak segampang yang kita pikir. Udah kita di MK, dulu boleh lah bersiang bermalam. Kemarin 2019 enggak sesuai. Kalau 2019 Bunda, ya kalau boleh saya urai sedikit, itu sudah kita semua terkecoh. Jadi waktu 2019 kemarin itu sebetulnya antara pasangan 1 dan 2 tuh sama-sama. Itu aja yang terjadi. Jadi pada begini, saat ada sengketa, ya di satu sisi yang kita yang pendukung nih, sampai banyak yang meninggal kan, pendukung ini membela mati-matian salah satu ini yang didukung, tetapi yang didukung juga merasa nggak usah ribut-ribut lah gitu. Karena kalau ribut-ribut nanti bangsa ini pecah belah. Yang saya bilang, dulu saya mati-matian mendukung 02. Iya. Prabowo Sandi. Betul. Mungkin Prabowo Sandi itu tidur sudah bermimpi 2 kali. Kami di desa masih Prabowo Sandi. Nomor 2 Prabowo Sandi. Belum kering air mata darah, dia sudah kolaborasi. Itu yang saya bilang tadi. Luar biasa. Nah, jadi kita tertipu dari 2019 seperti kita tertipu. Jadi antara pasangan 1 dan 2 itu mereka tuh satu kolom sebetulnya. Ya. Gitu, dibikin sandiwara sedemikian rupa seakan-akan terjadi semacam kompetisi. Itu yang kita kemarin terlena. Jadi gini, Bib,
kita mengharapkan hal ini tidak terjadi, bahwa dengan deal-deal jabatan pihak 01, 03 Oh iya, kalau akan menerima begitu betul, saja. betul. Karena begini, Bib, kemarin saya dengar ada peta kompri antara pendapat dari masyarakat tentang statement yang sikap yang belum diambil oleh pihak Surya Paloh sebagai ketua umum partai untuk tentang hak angket. Ada yang menyampaikan negatif bahwa sudah ketakutan dan sudah diintimidasi, bahwa sudah deal-deal. Tapi kalau saya melihat dalam hak angket ini, kita juga harus ekstra hati-hati. Iya. Karena pro kontra di sini jika melakukan voting, pasti pihak kita kalah. Ya itu dan nanti ujiannya itu udah mudah, ujiannya nanti. Ujian ini kan memang. Nah maksud saya begitu. Jadi mungkin dia akan hati-hati tentang hak angket juga. Ya. Terus kedua, dengan MK, harusnya MK ini harapan terakhir bagi masyarakat yang sedang mendapatkan kecurangan untuk mencari keadilan, namun masih terkontaminasi dengan persoalan-persoalan jabatan. Iya, makanya Bunda, dalam kesempatan yang baik ini ya, dalam podcast kita ini, kita kan berharap MK itu tidak lagi mengulangi perbuatannya sebelumnya, ya kan? Udah jelas kemarin itu kan cacat ya, melahirkan cacat hukum ya. Nah itu kita berharap dengan kejadian kemarin sudahlah, jangan diulang lagi gitu loh. Nah sehingga betul-betul kalau selama ini sudah terjadi kesalahan, segera bertobat. Ketuanya kan sudah baru, anggotanya sudah baru, apalagi sekarang ada dari parpol juga yang masuk di situ kan, dari orang parpol. Jadi kalau ada tuduhan semacam Arief Hidayat dan tadi satu katanya apa namanya ada dengan partai politik, salah satu partai politik, macam itu saya kira wajar-wajar saja. Kenapa? Kan ya memang hampir semua itu kan banyak kan dari partai politik juga yang masuk situ kan, nggak heran dulu apa namanya, ingat nggak yang belum kita lama kan sudah sampaikan bahwa hukum itu terrealisasi dari politik. Iya. Adanya lahirlah sebuah hukum dan undang-undang. Maksudnya undang-undang itu lahir dari sebuah politik. Iya, jadi jangan heran kalau ada ketua MK, salah satu atau beberapa ketua MK yang berafiliasi dengan partai politik. Karena kita tahu persis dulu waktu ketua MK sebelumnya kan itu kan dari partai politik sebelumnya. Namun saat ini, Bib, hukum itu sudah terkontaminasi oleh penguasa. Ya, itu masalahnya. Jadi undang-undang lahir dari dan dipolitisir. Ya. Tadinya lahir dari sebuah politik, dipolitisir oleh penguasa. Ya. Sulit berbicara saat ini dengan logika. Karena banyak yang tidak menggunakan akal sehat. Tapi Bunda dalam kesempatan ini Bunda juga memberikan semacam catatan atau semacam warning kepada MK yang sekarang Bunda. Karena oke lah, yang lalu sudah lalu ya, masa mau dosa mau berulang sih, ya kan? Oke. Kemarin kan sudah berdosa nih, udah rakyat sudah marah, apa sekarang mau dibuat lagi? Gini, Bib, yang sekarang mungkin lebih parah lagi. Oh ya? Ya, kemungkinan. Boleh dong saya mengeluarkan pendapat kemungkinan. Kenapa? Karena mereka tidak mau kecelek. Oh. Kecurangan itu akan selalu melakukan kecurangan. Jika kita punya harapan di MK, mereka buat lagi. Terindikasi semua. Mungkin dulu yang curangannya 1-2 di MK, sekarang mungkin dengan intervensi, dengan wajah baru yang belum kita ketahui sepak terjangnya. Sampai sejauh mana perbuatan untuk melakukan keadilan yang seadil-adilnya belum bisa kita baca. Sedangkan ketua umum sendiri berani melanggar aturan dia sendiri. Berarti dia meludah dirinya. Astagfirullahaladzim. Inilah sudah menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Namun dan kelompok ya. Namun dalam hal ini
Bagaimana caranya lagi? Itulah yang dikatakan pengadilan rakyat, ujuk-ujuk adalah people power. Mungkin itu yang bisa cari keadilan gitu. Solusi terakhir ya. Solusi terakhir. Ya. Ya, makanya sebelum ke solusi terakhir, insya Allah karena ini kan semuanya kan masih patuh taat hukum nih. 01 maupun 03 kan patuh taat hukum ya. Mereka sudah menyiapkan, 01 sudah menyiapkan 1.000 pengacara untuk ke MK ya. 03 juga sudah siap-siap. Bahkan 02 juga katanya juga udah siap-siap nih gitu untuk membela diri. 02 dia hanya melawan dengan 36 pengacara. Maka diketawainya yang 1.000 pengacara. Sebenarnya Bib, kalau boleh saya berbicara, satu pengacara mempunyai 1.000 pendapat. 100 pendapat, bahkan 1.000 pendapat. Satu pengacara. Satu pengacara ya. Kalau 1.000 pengacara, berapa juta pendapat? Kalau saya berpikir kalaulah bisa pengacara ini melakukan persoalan dengan bijaksana, melahirkan 1.000 pendapat untuk satu tujuan, ini luar biasa. Enggak, selama ini belum bisa terkoordinir. Jadi gini, kalau bacaan saya Bunda, ini bacaan ya. Jadi kesadaran taat hukum ya, kepedulian hukum oleh orang-orang hukum saat ini itu luar biasa. Ya. Bayangkan ada ribuan pengacara yang bergabung di 01. Ada ribuan pengacara yang tidak dibayar. Ini konkret ya. Betul-betul mereka dari hati yang dalam, dari keikhlasan mereka untuk menjadi pengacara. Loh, sekarang kalau harus dibayar, berapa tuh Bunda mesti bayar itu? Siapa yang mampu bayar? Kan gitu kan? Ini ada 1.000 yang menyiapkan diri untuk membela kebenaran. Nah itu kita berbangga hati. Dari partai saya pengacara juga. Nah makanya untuk 01 dan partai kita. Makanya jadi kalau kita lihat sekarang ini kan keikhlasan daripada pengacara itu sendiri untuk menegakkan hukum di negeri ini itu kan itu yang kita memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Iya, tapi begini Bib, kita minta juga kepada semua pengacara dengan ejekan dari 36 pengacara tadi, kita harus kuat. Saya sudah mengilustrasikan satu pengacara itu 100 pendapat, bahkan bisa 1.000 pendapat. Kalau pengacara ini dengan 1.000 pengacara, mungkin jutaan pendapat, diaplikasikan menjadi suatu tujuan yang besar, ini dasar gerakan. Nah itu yang saya bilang tadi. Nah ini belum pernah terjadi. Pengacara bisa menyatukan satu. Ya, pendapat. Jadi ini gedung MK nanti nggak muat nih. Pada saat persidangan nanti. Iya. Kalau mama kata 1.000 pengacara yang mesti hadir semua. Iya, kita pakai tenda. Oh, masih pakai tenda ya? Iya. Oh, gitu. Harus. Jadi sidang terbuka. Harus MK menyiapkan. Sidangnya kan memang terbuka untuk umum. Sidang terbuka, tapi karena 1.000 pengacara mendampingi ini harus hadir semua, nggak terbayang saya. Iya. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Oh gitu. Jadi begini, Bib, kalau memang pengacara ini kan punya intelijensi, punya nalar, tentu dia akan melakukan sikap-sikap yang tidak tertuang saja dalam aturan dan peraturan. Intelijensinya jalan. Di mana jika 7 hakim dengan 1.000 pengacara, bisa nggak pengacara yang 1.000 ini memberi celah untuk curang terhadap pecundang, terhadap orang-orang yang terindikasi diintimidasi di MK? Itu kecil. Kecil kemungkinan akan terjadi. Kenapa? Itulah yang harus
dikawal dengan rapat, Ya. sehingga tidak ada celah untuk curang. Untuk 36 orang tadi. Kenapa? Saya tahu Yusril Iza Mahendra ini pengacara tata negara yang luar biasa. Cuman masyarakat juga banyak tahu dia ini terindikasi terbelenggu dengan rezim. Nah, jika orang-orang yang terbelenggu dengan rezim, dia akan menghalalkan segala cara. Seperti di partai. Banyak ketua-ketua partai terbelenggu dengan rezim. Ya. Jangan dikira tidak terbelenggu. Tersandra jadi. Tersandra, ya. terkondisi. Ya. Ini indikasi dan ini bukan kita aja yang lihat. Anak TK pun udah pada tahu. Tahu ya, pengetahuan publik ya. Iya. Ya, ini dari kacamata publik. Dalam hal ini, Bib, ada beberapa tim yang masuk di dalam pengacaranya 02, mensepelekan, meremehkan, mencibir pengacara yang 1000. Karena dia merasa apa? Dia merasa dalam perlindungan, bukan di dalam menegakkan logika. Tidak menggunakan akal sehat. Tapi nggak apa-apa Bunda, nanti kan akan terbaca. Jadi ini akan terbaca di publik ya, apapun perilaku mereka. Ini yang saya sampaikan dulu, Bib, supaya mereka juga hati-hati dong, gitu. Karena tidak akan abadi. Ibarat kata menolong orang yang sedang tenggelam, yang akan tenggelam, kalau nggak kuat tim SAR-nya, ikut tenggelam bareng-bareng. Ikut tenggelam bareng-bareng. Gitu, Bib. Benar nggak, Bib? Nah, dalam hal ini jangan sampai tenggelam bareng-bareng gitu ya. Nah, ini jangan kepintaran yang Anda miliki. Iya. Anda gadaikan dengan marwah dan harga diri demi kepentingan jabatan dan kekayaan. Terus menghalalkan segala cara sehingga Anda akan hilang dari sejarah. Iya. Bahwa apa yang kita lakukan hilang dalam sejarah atau menjadi catatan sejarah? Menjadi catatan presiden buruk. Iya. Catatan buruk kan? Catatan buruk gitu. Iya. Nah, kenapa mayoritas kembali orang-orang yang tergadai itu orang yang duniawi? Kebut dunia ya? Iya. Iya. Dia menghalalkan segala cara demi jabatan, demi uang, demi popularitas. Iya. Kadang-kadang berkedok seperti ulama. Itu sholat isya maghrib sampai isya itu zikir. Tapi di niat kecil, hati kecilnya masih jahat. Gitu ya. Terlihat dengan sikap. Masih jahat atau sesuai dengan pesanan? Terlihat dari sikapnya yang masih duniawinya kuat. Gitu daripada pertanggungjawabannya ke Tuhan. Kenapa sih Bunda ya? Kok mereka tuh meremehkan ya? Meremehkan. Artinya tuh mereka tidak berpikir usia semakin hari kan semakin lanjut. Mereka lupa membaca surat An-Nas. Di situ tertuang semuanya. Di mana minal jinnati wan nas. Ya kan? Iya. Dan mereka lupa memagar dirinya. Karena ingat, doa setan pun dikabulkan Allah. Betul. Setan tingkat tinggi, setan tingkat ulama juga ada. Bagaimana setan menggoda ulama itu. Bagaimana setan menggoda
petinggi-petinggi partai itu dengan elitnya. Setan elit ada juga, Oh, bukan setan yang gentayangan atau setan-setan ngesot, bukan gitu aja. jadi setan tuh manusia jadi setan juga. Setan semua elit ini ada setannya. Jadi setan ya. Iya. Jadi manusia yang Kadang-kadang dianya setannya itu. iya perilaku setan ya. Nah, Manusia berperilaku setan ya. ya karena udah kemasukan gitu. Masya Allah. Jadi itulah maksud saya dalam mengamati peristiwa ini yang akan terjadi. Tetap kita berdoa semoga selesai dengan baik-baik saja. Iya, tadi kembali lagi kan kalau memang penegakan hukumnya sudah begitu parah ya, dengan dalam kondisi ini semakin hari semakin terpuruk, ya saatnya bangkit Ibunda ya. Saatnya di Ramadan ini mereka bangkit, mereka menyadari, apalagi mereka tuh sedang berpuasa ya, pasti dia akan ingat kepada Allah ya. Karena ini bagus nih proses sekarang ini, proses dalam bulan Ramadan ini ya, sehingga kita berharap karena semoga Allah mendengar. Iya, yang kita bilang tadi setan itu sekarang kan dikurung ya. Mudah-mudahan. Kan tapi yang menyerupai setan nggak bisa dikurung. Iya, artinya yang dikurung kan sudah banyak yang dikurung kan. Ya, jadi intinya kan sudah aman nih sebetulnya kan di Ramadan ini gitu loh. Sehingga harapan saya itu ya betul-betul ya kita menjalankan sesuai amanah, katakan bersidang dengan jujur dan benar, apalagi terbuka ya, diikuti oleh umum. Jadi saat ini kita lihat mereka lakukan segala upaya, katanya nanti begini begitu kata Habib tadi, itu kecil kemungkinan. Karena begini, sudah jelas dan nyata C1 itu dikumpulkan oleh 01. Itu 90%. Bahkan ada yang mengklaim 99%. Itu sudah jelas dan nyata kemenangan itu pada 01. Ya, kalau secara kasat mata ya, publik bukan secara legal standing. Ya, kasat mata tambah lagi validasi. Valid ditambah lagi dengan data yang valid C1 tadi. Tapi sekarang saya dengar C1 juga sudah bisa direkayasa kemarin. Di Sirekap itu C1 semua bisa bisa inilah yang saya bilang. Mereka. Tadi Habib bilang dengan adanya begitu, besar kemungkinan Habib percaya dengan MK. Saya bilang saya separuh hati ragu dengan MK. Karena keraguan kita di KPU juga nggak peduli. Ini loh dia tetap dengan cara dia. Kalau KPU Bunda, KPU dan Bawaslu itu sudah jelas-jelas ya, banyak sekali pembuktian ya, baik itu yang ahli IT dan lain-lain, itu sudah jelas-jelas itu sudah melakukan kesalahan. Dan tapi mereka tidak peduli. Nah, makanya ujiannya nanti pada saat tanggal 20 nanti diumumkan seperti apa. Nah, kita berharap ini negara kita ini baik-baik saja gitu Bunda. Yang selama ini kita khawatir timbul pecah belah, kita tidak harapkan itu Bunda ya. Nah, karena proses suksesi ini sebetulnya itu karena hal yang rutinitas, karena yang berkuasa itu sebenarnya persoalan sederhana. Jika pihak penyelenggara itu amanah. Bukan hanya penyelenggara Bunda, kontestasi juga harus amanah. Kontestan yang ikut ini betul-betul juga harus menyadari dia harus ikut jalur. Karena begini, mereka menjadi KPU terindikasi hasil dari tunjukan orang yang berkepentingan. Ya itu tadi. Nah, bagaimana mereka mau amanah? Jadi tentu mereka asal Bapak senang. Tentu mereka berupaya untuk menang. Karena saya tadi mendapat video kejadian tanggal 5 Januari. Seperti yang saya sampaikan, bahwa mereka sudah menyusun presentase terhadap paslon. Masya Allah. Paslon 01 itu 27,5. Paslon 03 itu 16,9. Pemenangnya adalah paslon 02. Ya, itu tadi mereka sudah itu sebelum pemilu. Iya, saya baru dapat tadi. Iya, betul, sudah matang dari awal kita udah tahu. Nah, dia juga ada pembohongan publik.
Ya, kalau Belum apa-apa mereka sudah siarkan. ya, kalau selama ini masih dugaan kita, Ya. dugaan, kan berkali-kali kita bahas di podcast ya. Ini kedugaan-dugaan apa namanya kecurangan ini kan akan ada. Sekarang menjadi kenyataan. Nah, setelah menjadi kenyataan, menjadi ujian sekarang. Ya kan, ujian mencari kebenaran kan gitu. Nah, ujiannya ada di dua lini nih. Lini satu, lini yang di Mahkamah Angket akan diangket. Lini kedua di Mahkamah Konstitusi. Kan ini dua-dua ini kan. Bukan, 3. Satu lagi. Pengadilan. Itu dari rakyat. Jadi ada dua nih yang dalam harus politik ya, dalam menegakkan hukum. Dua ini harus betul-betul kita berharap berdiri yang sebenar-benarnya gitu loh. Sehingga yang ketiga tadi tidak terjadi gitu. Itu yang kita harapkan mudah. Ya kan? Ketiga itu kan pilihan terakhir ya. Ya. Apabila dua ini tidak juga masih bermain api, yang pengadilan itu akan turun. Dan kita ini bukan gentak sambal ya. Ya, kita akan menunggu pahlawan-pahlawan dalam reformasi. Kita akan menunggu pahlawan-pahlawan kebenaran. Kita akan menunggu pahlawan-pahlawan untuk konstitusi. Dengan situasi yang sangat carut-marut dan rumit ini, semoga lahir pahlawan-pahlawan itu menjadi catatan sejarah. Kalau pahlawan itu Bunda sudah banyak kelihatan Bunda sekarang. Udah bermunculan, ada ribuan Bunda. Ya. Ribuan, saya cuma mengamati itu dengan tajamnya. Itu udah ribuan di seluruh provinsi. Itu baru pejuang, Bib. Belum pahlawan. Oh, belum ya. Belum. Oh, kan belum berhasil. Belum berhasil. Jadi kalau pejuang itu kan saya bilang, pejuang dengan pecundang itu beda tipis. Kadang-kadang pejuang ini gregetnya belum ada kelihatan. Jadi ini masih calon pahlawan ya? Masih. Calon pahlawan. Jadi belum lahir pahlawan. Oh, gitu. Maksud saya tuh, Bib, kalau cuman sekedar omongnya sudah banyak. Sudah banyak yang berani mengungkapkan, sudah banyak yang action juga bergerak. Yang action juga banyak Bunda. Ya, bergerak, action sudah banyak dengan cara-caranya. Oh, ya semua kan batas kemampuan yang sangat berbeda. Tapi sudah mulai bergerak. Ibarat kata sudah mulai sedikit demi sedikit, lama-lama piar gitu kan, begitu Bu. Kita patut bersyukur Bunda. Patut bersyukur di era ini betul-betul kebangkitan intelektual, kebangkitan akademisi, kebangkitan kampus, kebangkitan mahasiswa, kebangkitan masyarakat, tokoh ulama dan habib, semua menjadi satu. Ya, karena ini semuanya untuk kecerdasan bangsa ke depan ya. Jadi mudah-mudahan harapan kita dengan Indonesia masih akan terwujud dengan banyaknya kepedulian ya. Ya terserah di kelompok tertentu mau membuat apa terserah, tapi yang kumpulan lebih banyak orang ini jauh lebih besar jumlahnya, lebih banyak orangnya, dan memang mereka tidak dibayar. Itu yang poin pertama. Karena mereka itu tidak dibayar, karena tidak ada itu, karena satu-satunya panggilan buat bangsa dan negara. Kan kelemahan kita bangsa saat ini, nilai bangsa ini bukan pada harga diri. Saat ini bangsa ini seperti ini, terjadinya seperti ini karena harga uang. Tapi itu untuk sebelah sana, terus enggak. Bukan semua yang nerima. Iya, itu. Kita nggak bilang siapa saja. Iya. Yang berdiri di samping kita pun kadang-kadang sudah nerima uang. Oh gitu ya. Iya. Begitu, Bib. Jadi mereka kita berjuang, dulu pejuang menggadaikan nyawa dan harga dirinya untuk mencapai satu tujuan demi kebenaran dan keadilan. Kalau sekarang bahkan banyak pejuang itu terindikasi sudah menggadaikan harga dirinya dengan uang. Tapi kita berharap. Jadi uang yang dominan sekarang, yang memimpin bangsa ini adalah uang. Ya. Kalau kita punya uang, mereka punya uang, ini tidak terjadi. Ya. Yang punya uang dengan yang tidak punya uang, itu menang yang punya uang. Enggak juga. Oh begitu ya. Iya, nanti buat saya sangat, Bunda bisa saksikan nanti. Ya, uang saya masih pesimis, Bib, karena saya masih hibah hati ya, Bib, dengan zolimnya orang, baik di partai itu sendiri maupun TPS, KPPS itu curang karena
Kalau dia sadar, baik partai ya terhadap kadernya, satu suara itu nilainya besar. Iya. Kalau mau diambil, ambillah. Tapi biarkanlah suara orang itu untuk dia sesuai dengan usahanya. Usahanya ya. Iya. Ini enggak. Jadi kembali ke uang tadi Bunda. Nah itu uang. Iya, jadi kalau kembali uang tadi orang mereka yang menuhankan uang. Dibudak oleh uang. Nah, nanti. Karena kenapa? Kita sudah dimiskinkan. Iya. Secara keimanan, miskin iman, miskin uang. Maka kita juga tengaling-aling gitu. Enggak semua. Ya, segelintir. Ini Hanya, kebanyakan. Ya, kalau kita lihat segelintir orang yang kebanyakan terbuai ya. juga tokoh pejuang juga sudah di brainwash otaknya dengan jabatan dan uang juga. Iya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan bangsa kita Bunda, itu yang uang itu cuma persentase kecil Bunda. Ya, kan saya bilang di orang baik itu masih banyak. Iya, banyak. Orang jahat itu sedikit. Iya. Tapi karena banyak diam dan banyak tidak mampunya, banyak tidak berkutiknya, tidak bisa berbuat, terkondisi segala macamnya orang baik tadi, maka semena-menalah orang jahat. Kita memang tahu, Bib. Ya Allah, Engkau yang punya hati. Iya. Engkau bolak-balikkanlah hati umatmu ya Rob. Itu. Untuk menjalankan kebenaran. Itu. Untuk menegakkan keadilan. Engkau yang punya hati ya Robbi. Ya. Engkau yang punya roh. Engkau yang maha segalanya. Ya. Tolong kondisikan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Tolong kondisikan, sembuhkan bangsa ini dari semua penyakit-penyakit yang tidak baik. Ya. Ya Allah ya Robbi. Di podcast ini saya menghimbau semua masyarakat. Ya. Yang tidak mampu berjuang, tolonglah berdoa. Di hari baik, bulan baik ini. Baik. Bukakan pintu hati mereka semua ya Robbi. Ya. Engkau pemilik hati. Ya. Tolong luruskan mereka. Luruskan lisannya. Luruskan pendengarannya. Baikkan hatinya untuk menuju keadilan dan kebenaran. Karena kami tahu keadilan dan kebenaran itu tidak akan tertukar dan akan mencari jalannya, dan itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa terwujud insya Allah terwujud. Kabulkanlah ya Rob. Amin. Mungkin itu yang bisa kita harapkan sepenuhnya agar kita sesama kita secepatnya berbaik-baik. Di antara kita sudah mulai saling mencurigai, sudah mulai tidak berbaik-baik, karena yang kita sampaikan orang yang sulit kita bawa untuk berkompromi, yaitu orang yang sedang jatuh cinta. Kedua adalah tim sukses. Buruk pun, apapun yang kita sampaikan, dia adalah segalanya. Ya. Itulah dahsyatnya pengaruh hati. Ya, jadi kadang-kadang ketika hati tidak menaruh rasa, maka bisa menghalalkan segala cara. Namun, jika rasa menghadang nyawa, mungkin berjuang adalah sebuah makna untuk menanamkan hati yang berbaur dengan asa dan rasa. Jadi penuh asa dengan rasa agar mencapai suatu tujuan bagaimana bangsa lebih baik ke depan. Inilah inti diskusi politik kita atau bisik-bisik politik kita di Khas dan Peace Channel ya. Kami menyampaikan isi hati kami ya, isi hati dalam mengamat
keadaan sekarang, kami bukan siapa-siapa, sebagai pengamat, sebagai rakyat biasa, ingin mencoba berjuang, mengambil sedikit kesempatan dalam perjuangan ini dengan cara kita masing-masing, bahwa kita masih ada sisa waktu untuk berbuat. Masih panjang. Karena di ujung usia kita ini, kita masih ingin melihat kesejahteraan anak cucu kita. Ya. Sebelum kepergian, Betul. sebelum ajal menjemput. Harapan kita selalu seperti itu ya. Harapan bangsa ini baik-baik, karena kita tahu dalam sejarah pejuang pahlawan-pahlawan yang dengan mengorbankan nyawa dan semuanya, keluarganya tidak sia-sia dengan mereka atau bangsa yang hanya sekedar menikmati hasil dari perjuangan itu, tidak bisa mempertanggungjawabkan kesejahteraan rakyat yang diperjuangkan oleh pahlawan kita. Ini zolim. Ya, kedoliman akan terkubur mudah. Kedoliman akan terkubur dengan sendirinya. Insya Allah. Tidak bisa kedoliman itu merajalela, tidak akan bisa. Iya. Ya, hanya tinggal masalah waktu. Waktu dan waktu. Insya Allah dengan kegigihan. Ya. Seperti terjadi dalam sejarah Konstantinopel. Ya. Dan dalam sejarah riwayat Rasul, yaitu Firaun. Semua akan terkubur. Ya. Dengan sebagaimana mestinya. Ya, karena Allah sudah ciptakan alam ini kembali, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Namun Allah suruh kita berikhtiar, ikhtifar, usaha. Inilah pejuang ini untuk berusaha. Ujian ya. Ujian dari Allah terhadap bangsa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Iya, artinya ada sesuatu dengan bangsa kita ya. Ada sesuatu dengan rakyat kita, ada sesuatu dengan masyarakat kita yang masih perlu diperbaiki ya. Ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa bangsa ini harus banyak belajar dan banyak istighfar, banyak menundukkan diri bahwa ya Allah, kata Allah, pemimpin yang baik ya buat bangsa kami ini. Tunjukkanlah jalan lurus kepada pemimpin kami sehingga rakyat ini bisa sejahtera, Bunda ya. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang Bib, kita tidak akan tahu apa rasanya manis jika kita tidak pernah merasakan pahit. Betul. Betul. Tidak tahu bahwa bangsa hidup ini indah dan enak ketika kita tidak pernah hidup susah, hidup menyamai dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin kita hidup dengan mimpi, kadang-kadang jadi kenyataan, kadang-kadang sampai akhir ayat pun tidak terwujud. Kita tidak tahu bagaimana indahnya dunia kalau kita tidak tinggi terbang. Kita tidak tahu betapa dalamnya laut ketika kita tidak mau berlayar. Kita tidak tahu betapa jauhnya perjalanan itu ketika kita tidak mengikuti gelombang mendaki menurunnya atau berbeloknya jalan itu untuk mencapai satu tujuan kita. Tidak jalan lurus yang menyampaikan kita ke tujuan yang baik. Karena jalan yang benarlah yang harus kita tempuh. Lurus belum tahu benar, tapi benar akan menempuh jalan yang lurus. Kalau kita jalan lurus, kita bisa sampai di rumah sakit, nabrak semuanya. Benar? Kalau kita tidak mencoba terbang tinggi, indahnya dan besarnya kekuasaan Allah ini yang maha dahsyat, kita tidak akan lihat. Ketika kita berlayar di kapal, kita ngeri dengan lautan. Betapa dalamnya. Itulah dahsyatnya Allah. Berarti apapun yang terjadi hari ini,
Allah memperlihatkan agar kita lebih bertawakal, lebih berikhtiar, beristighfar, Dan bersyukur. bermunajat, Dan bersyukur, meminta kepada Dialah yang maha segalanya. Ini tanda-tanda bahwa kita sudah banyak melupakan beberapa hal yang hingga Dia mengingatkan kita kembali. Betul. Jadi tidak lepas dari persoalan kehadiran kita di muka bumi. Karena mereka merasa hampir seperti zaman jahiliyah, zamannya Firaun, bahwa kekuasaan dan uang jabatan itu adalah segalanya. Apakah ada orang yang menyisir rambut? Siapa namanya? Masyitoh. Apakah ada perempuan Masyitoh? Apakah ada para sahabat Rasulullah untuk memperjuangkan mau menebus laut yang dibelah? Kalau orang yang masih takut tenggelam, jangan berjuang. Kalau masih takut dengan cambuk dan rajam, jangan berjuang. Masih takut dengan penjara, jangan berjuang. Jadi perjuangan masih panjang. Perjuangan masih panjang. Jaga lisan, jaga hati. Mintalah sama Allah, hati ini pemiliknya adalah Allah. Agar perjuangan kita dalam ridhonya. Mungkin itu yang bisa bincang-bincang sore ini dari saya. Berterima kasih kepada Habib memberikan peluang dan kesempatan untuk mengungkapkan rasa sebuah asa agar nyawa tidak menghilangkan, tidak menghadang untuk rasa itu sendiri mencapai asa. Di mana kita harus bisa berjuang, berdoa. Kita harus memperkecil sakwa sangka, tapi harus ekstra hati-hati terhadap setan-setan yang menyerupai manusia. Tetaplah berlindung kepada Allah. Jangan terlalu euforia. Pada pengacara 02 jangan terlalu merendahkan orang lain. Jangan terlalu berbangga hati. Jika kun Allah datang, tidak akan bisa meminta waktu sedetik pun untuk kita. Mari kita bertawakal, kita kembali berkaca pada diri kita. Siapa kita? Huwami. Siapa kita? Siapa pemilik hati? Siapa pemilik roh dan jiwa ini? Siapa pemilik bangsa ini? Kembalikan pada sang pemilik. Gitu ya kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Kata kuncinya. Jangan lupa berjuang. Berkacalah diri ya. Berkacalah diri siapa saya. Siapa kita. Siapa kita. Berjuanglah demi kebenaran dan keadilan. Jaga hati, jaga lisan. Jaga, takutlah sama Allah. Karena Allah itu maha dasar dan maha besar. Jangan takut sama penguasa. Karena kekuasaan suatu saat akan hilang. Ditelan bumi. Dan jangan lupa kesempatan untuk berbaik. Berbaik dan bertaubat. Mumpung masih ada umur di badan. Mumpung masih ada waktu. Masih ada umur di badan. Mari kita bertawakal. Mari kita menyatukan persepsi. Mari kita berjuang bersama. Karena pada umumnya yang licik, yang cerdik itu hanya sedikit. Karena yang gak takut sama Tuhan itu hanya sedikit. Ya betapapun besar harta yang dia punya nanti. Pada saat panggilan Allah. Itu semuanya akan sirna. Tidak ada yang nempel di badannya. Sama sekali tidak ada. Betapapun besar dia punya kekayaan.
Apabila ajal memanggil, semuanya tinggal. Semuanya satu, tidak ada yang bisa dibawa. Itu benar kan? Tunggu bila Israel datang memanggil. Itu yang kita perlu wanti-wanti kepada pejabat-pejabat, kepada orang-orang yang banyak memang berpihak kepada keburukan. Tolong dilihat contoh, berpikirlah untuk berbuat kezoliman, kemunafikan. Tolong kembalilah kepada jalan yang baik. Yang rezeki yang kita dapat itu hanya yang masuk ke dalam mulut dan yang kita pakai. Ya, jangan berlebihan untuk 7 keturunan, karena keturunan ke-8 adalah pemusnah dari kita sendiri. Ya, jangan lupa setiap muslim itu dia mengucapkan minta petunjuk dari Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim itu diucapkan satu hari itu minimal 17 kali kan. Coba diingat pada saat dia apa yang dia baca. Nah, dengan dia mengingat apa yang dia baca setiap hari, tidak berbanding terbalik, dia tidak berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi apapun yang dimulai itu dia harus ingat bahwa dia selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi begitu dia ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi seperti kiamat yang akan datang itu bukan kita bisa menunggu kiamat sebenarnya. Ya. Kiamat sebenarnya itu pada diri kita. Pada diri kita. Surga itu juga pada diri kita. Ya. Wallahualam kita tahu apa yang akan terjadi ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi mungkin kita kembali dasar pengalaman tim kita untuk forensik menggali kubur mayat itu 3 bulan saja umur mayat itu sudah lengket semua dengan tanah. Tulang aja susah, bahkan menggergaji tulang itu sudah susah. Jadi dilihat di situ nggak ada. Jangankan hati, jangankan mobil, uang, harta kekayaan, pakaian yang kita bawa saja sudah hancur semua. Hancur. Badan sudah penuh ulat. Kumpulkan uang 7 keturunan, membuat maslahat daripada keturunan kita yang lain. Gitu. Menjadi rebutan waris selalu terjadi. Ya. Jadi tolong kepada yang punya hati, pada tokoh masyarakat, kepada pejuang, pada seluruh pemimpin yang baik sekarang dalam keadaan melanjutkan kebenaran maupun dalam berjuang untuk menegakkan kezoliman, kembalilah kepada dasar, mintalah kepada Allah istiqoroh sebelum melakukan sikap dan perbuatan, minta sama Allah. Jika Allah memberikan yang terbaik, berikanlah kemudahan ya Rabbi. Jika tidak, tutupkan jalan-jalan mereka. Dan engkau yang punya hati, balikkanlah hati mereka untuk kebenaran dan kebaikan. Untuk demi kesejahteraan rakyat, kedamaian bangsa. Itu mungkin kita tetap selalu berjuang, berdoa di hari baik, bulan baik. Semoga semua yang melihat dan mendengar mengambil hal-hal yang positif demi bangsa dan negara, demi anak cucu kita ke depan. Mungkin itu yang bisa kita ungkapkan pada sore yang hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Habib, rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan nasrul minallah wa fatu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik politik tentang hukum dan politik ya dengan Bunda Eli Deneti sudah keluar semua isi hati ya, isi hati yang perlu disampaikan kepada publik dan kepada khususnya kepada pemimpin ya, agar mereka semua itu menyadari bahwa umur ini ada batasnya, kekuasaan itu ada batasnya, harta tidak bisa dibawa mati ya, harta yang haram itu akan membuat mudarat sepanjang masa
Perjalanan ada tempat berhenti. Iya, karena meninggalkan harta yang banyak dengan harta yang haram itu akan menjadi musibah baik yang dalam kubur maupun yang masih hidup. Itu menjadi nanti akan jadi semua itu jadi mudarat buat kita semua. Jadi itulah pesan-pesan kita agar orang-orang yang lagi lupa diri, syahwat politik yang masih menggebu-gebu, syahwat dunianya yang cinta dunia yang luar biasa akan sadar di bulan Ramadan. Jabatan dan harta. Iya, karena harta, jabatan semua itu hanya titipan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu hanya Allah ya, yang kekal hanya Allah. Makanya kembalilah ke jalan yang benar. Apapun yang selama ini salah, coba segera sadari bahwa selama ini salah. Setelah bertobat Bunda ya. Ya lebih baik, karena supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Iya. Seandainya satu pesan kepada Pak Jokowi supaya bisa mentelaah kembali sebelum benar-benar hancur. Tolong luruskan niat. Jangan hancurkan bangsa ini. Jangan hancurkan karena bangsa dengan ini. syahwat politik ya, hancur bangsa ini dengan syahwat politik segelintir orang itu jauhkan ya. Jangan menjadi semacam keinginan yang tidak ada batasnya ya, karena peringatan dari begitu banyak orang, begitu banyak masyarakat itu tolong didengarkan, jangan dianggap enteng Bunda ya. Iya, jadi kadang-kadang jabatan itu ada yang dengan keterpaksaan, ada petinggi harus menginstruksikan, bawahan suka nggak suka harus jalan. Ya itu makanya, jadi semuanya itu karena jabatan itu amanah dan sifatnya sementara, tidak bisa dibawa ke alam kubur, tidak bisa menjadi amal ya. Karena itu kita memberikan semacam harapan ya, mengharapkan kepada elit-elit politik, sudahilah syahwat politik yang berlebihan. Ayo kita gotong royong, bahu membahu besarkan bangsa ini, karena masih panjang bangsa ini. Usia, apalagi usia masih muda, masih banyak kesempatan-kesempatan. Kalau berjuang, buatlah rantai menjadi satu kesatuan. Iya, kita agar perjuangan ini tidak terkontaminasi, tidak tercederai dengan pecundang-pecundang. Iya, kita tidak berharap bangsa ini pecah belah gara-gara segelintir orang. Dan kita juga sudah semakin hari semakin banyak belajar ya, betapa semakin banyak mengerti. Betapa beratnya. Kalau kemarin zaman perjuangan angkat senjata, tapi sekarang juga perjuangan juga tidak mudah. Perlu menggunakan senjata. Tidak perlu menggunakan senjata, tapi menggunakan akal yang sehat. Insya Allah dengan bisik-bisik ini. Ya seperti yang selalu digaungkan oleh Megawati, masih menggunakan akal sehat sebagai presiden kelima, sebagai anak pejuang bangsa, sebagai presiden pertama, anak presiden pertama, dan banyak hal yang disampaikan oleh Megawati, kita minta juga jangan separuh hati. Betul. Karena jika dia sepenuh hati, langkahnya dia cabut itu keanggotaan Pak Jokowi. Agar rakyat juga bisa bereaksi. Supaya kelihatan ya, hitam-hitam yang putih-putih ya. Itu Bunda ya? Ya. Itu harapannya ya. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik negara, sedikit tambahan tausiah dari Bunda Elianeti ini. Ternyata wah luar biasa nih, sangat mendalam. Masya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hasdan Channel dengan Bunda Elianeti. Jangan lupa ya. Selama nih nggak muncul. Like, subscribe dan share. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.